Tarekat Suster Fransiskan Misionaris dari Assisi atau sering disebut SFMA lahir di Assisi pada tahun 1702. Tarekat SFMA adalah suatu tarekat religius misioner Fransiskan di bawah otoritas kepausan, di mana para anggotanya hidup bersama dalam persaudaraan, dalam kesatuan karisma yang sama, seraya mendengarkan dan mentaati Roh Kudus, mau menghidupi cinta kasih yang sempurna melalui profesi nasihat Injili dengan kaul publik dan menghayati hidup persaudaraan dalam komunitas dengan menyatukan secara intim hidup kontemplasi dan karya kerasulan. Tarekat ini terbentuk merupakan hasil buah pertemuan dari Suster Angela Maria del Ciglio, anggota Ordo Ketiga Fransiskan, dengan Pastor Giuseppe Antonio Marchiselli OFM Conventual. Awalnya kelompok yang mereka dirikan hanya ada di Assisi dengan nama Del Ciglio, sampai dengan Kapitel General pada tahun 1977. Perjumpaan antara Pastor Giuseppe Antonio Marchiselli OFM Conventual dan Suster Angela Maria del Ciglio terjadi pada masa Advent tahun 1701. Perjumpaan antara dua orang yang jatuh cinta kepada Allah, perhatian terhadap kehendaknya, dan pada suara Roh Kudus. Hal ini didorong oleh dua keinginan yang saling bertemu dari Bapa Pendiri dan Ibu Pendiri, yang memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Ordo Ketiga yang telah kehilangan kesegaran awalnya, dan dari Ibu Pendiri yang berkeinginan untuk menghidupi radikalistis Injili dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Seiring dengan tuntutan zaman, maka pada tahun 1902 mulailah komunitas membuka misi pelayanannya keluar dari wilayah Italia. Sampai pada saat ini, tarekat SFMA sudah berkarya di 22 negara, termasuk salah satu daerah misi yaitu di Indonesia. Pada tahun 2004, oleh dua suster misionaris dari Korea Selatan mulai bermisi ke Indonesia, tepatnya di daerah Medan. Adapun suster misionaris yang pertama yaitu Suster Susanna Park dan Suster Paula Kim. Awalnya kedua misionaris ini menyewa sebuah rumah di daerah Padang Bulan, Jalan Bunga Ester, samping Gereja Katolik Padang Bulan. Kemudian pada tahun 2005, seorang suster dari Korea Selatan bernama Suster Regina datang sebagai misionaris kedua ke Indonesia. Mereka bertiga merupakan misionaris pertama di daerah misi Indonesia. Pada tahun 2008, Suster Christina Hur kembali menyusul mereka untuk menjadi misionaris ke Indonesia. Lalu pada tahun 2009, para suster misionaris ini dan beberapa calon suster dari pribumi pindah ke rumah yang sudah selesai dibangun di Jalan Bunga Rampai 2, Simalingkar B, Medan. Pada tahun 2011, Suster Regina kembali ke Korea Selatan, dan berkat rahmat Tuhan, tarekat SFMA Indonesia mulai berkembang baik dalam panggilan dan juga karya, sehingga para suster SFMA Indonesia mulai membuka karya baru di komunitas Cikarang Selatan pada tahun 2017. Pada tahun ini juga seorang suster misionaris datang ke Indonesia bernama Suster Joanna Chue dan melanjutkan studi di Depok. Pada tahun 2018, karena alasan kesehatan, seorang suster misionaris yaitu Suster Susanna Park harus kembali ke Korea Selatan, dan pada tahun 2019 tarekat SFMA Indonesia juga kembali membuka misi baru di komunitas sementara di Nunukan, Kalimantan Utara. Adapun lokasi pusat tarekat Suster SFMA berada di Jalan Bunga Rampai 2, Simalingkar B, Medan, yang berkarya di Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Jakarta, serta Keuskupan Tanjung Selor.
Pelayanan Tarekat SFMA Indonesia ini berada di bidang pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta Santa Clara, karya sosial, menyediakan rumah singgah untuk anak-anak les Santo Maximilianus Kolbe, membuat barang-barang rohani berupa lin altar dan rosario, karya pastoral di dua paroki, Paroki Padang Bulan dan Kuasi Paroki Simalingkar B, Medan. Sampai saat ini, Tarekat SFMA Delegasi Indonesia berjumlah 42 orang anggota komunitas yang terdiri dari 3 suster misionaris dari Korea Selatan, 8 suster yang sudah berkaul kekal, 19 suster junior, 5 saudari novis, dan 7 saudari dalam masa postulan. Seluruh anggota tarekat pada saat ini tidak berada dalam satu komunitas saja karena berbagai alasan dan kebutuhan komunitas. 2 suster yang sudah berkaul kekal sedang menjalani masa studi di Roma. 2 suster yang berkaul kekal dan berada di komunitas Cikarang Selatan, dan 3 suster junior berada di komunitas Nunukan, dan 3 suster misionaris, 2 suster yang berkaul kekal, 13 suster junior, serta semua saudari yang masih dalam masa novis dan postulan berada di komunitas Simalingkar B, Medan. Tarekat SFMA Delegasi Indonesia dipimpin secara bersama-sama oleh Dewan Pimpinan yang terdiri dari 1 orang pimpinan delegasi dan 3 orang penasihat. Dari antara ketiga penasihat itu dipilihlah wakil delegasi. Pada saat ini, Tarekat SFMA Delegasi Indonesia dipimpin oleh Suster Christina Hur SFMA dengan wakil delegasi Suster Paula Kim SFMA. Sampai saat ini dalam kesinambungan dengan asal-usul tarekat, semua suster SFMA melaksanakan karya pelayanan sebagai karya belas kasih baik secara rohani maupun jasmani, terkhususnya pada pelayanan kepada kaum miskin. Tarekat SFMA berusaha melaksanakan tugas dalam kedinaan, kesederhanaan, dan kegembiraan Fransiskan untuk melayani sesuai dengan spiritualitas dan karisma pendiri sebagai ciri khas pelayanan para suster SFMA yang melayani di bidang sosial dengan memperhatikan orang kecil, miskin, dan kurang mampu, seperti berbagi sembako, mengunjungi setiap rumah-rumah, serta membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu orang tuanya, melayani di bidang pendidikan taman kanak-kanak dengan tetap menanamkan nilai-nilai iman Katolik dan mendidik mereka menjadi anak yang berperilaku baik dan bermoral. Karya-karya tarekat suster SFMA sampai saat ini berkembang dalam bidang pendidikan, yaitu taman kanak-kanak dan rumah singgah yang dikelola oleh para suster SFMA, karya pastoral dengan 2 paroki yang berada di Kuasi Simalingkar B dan Padang Bulan, di mana para suster SFMA terlibat di bagian liturgi sebagai kosters, seperti menjaga kebersihan sakristi dan menjadi pendamping bia. Upaya yang dilakukan para suster SFMA dalam mengembangkan panggilan antara lain mengadakan camping rohani dengan anak-anak, menerima kegiatan live-in, menyediakan katekese bia, melakukan aksi panggilan ke sekolah dan juga ke paroki-paroki, mengadakan rekoleksi dan juga retret tahunan. Sebagai umat, saya melihat bahwa peran suster dalam mendukung suasana liturgis di gereja itu sungguh banyak sekali, mulai dari kehadiran suster bergereja, merayakan perayaan Ekaristi di gereja bersama umat, sampai 3 kali sekarang itu misa, suster dengan cara berbagi
atau bagaimana, tapi ketiga misa itu suster hadir secara bergantian. Nah kemudian ketika suster juga ikut berperan sebagai petugas liturgi, mungkin sebagai lektor atau dirijen, pemimpin lagu, dan termasuk menata altar supaya lebih liturgis. Itu saya lihat dan kami rasakan sebagai umat, sehingga lambat laun sekarang di Simalingkar ini perayaan Ekaristi saya melihat sudah ya betul-betul memenuhi syarat sebagai paroki lah di sana, karena tertibnya dan pelaksanaan liturgi di dalam perayaan Ekaristi sungguh kami rasakan, dan itu semua ada peran suster di dalamnya, termasuk juga petugas liturgi, dan sekarang ini suster juga sudah ikut diberi peran oleh pastor paroki sebagai petugas istimewa pembagi komun, ya, pelayan istimewa pembagi komun. Itu secara bergantian suster-suster sudah diberi peran oleh pastor. Kemudian bahwa ikut bersama umat di gereja kecil untuk merayakan Ekaristi, dan secara khusus ketika lewat saya lihat suster mau ke gereja atau pulang dari gereja, sepanjang jalan Pondok Nostalgia pastor paroki kami itu, ya karena beliau di sana juga tinggal, suster-suster mengutip sampah, itu juga merupakan bagian dari keteladanan yang menurut saya sangat berpengaruh. Dan kemudian ketika ada juga perayaan khusus di gereja, suster sudah membantu kami. Begitu suster. Jadi kami dari umat paroki sangat berterima kasih atas kehadiran suster di sini. Sebenarnya kita tidak menyangka ya, awalnya ini masih stasi, tiba-tiba 2016 ini sudah menjadi suatu paroki, dan memang mungkin takdir Tuhan suster ini berada di sini sebelum gereja ini menjadi paroki. Jadi kami merasakan sungguh merasakan artinya kehadiran biarawan-biarawati itu di tengah-tengah gereja itu bertambah selain dari seorang pastor gitu. Jadi kehadiran suster membuat kami merasa itu lebih lengkap, artinya sangat bermakna sekali ya suster. Misalnya di kehadiran suster, para suster di misa setiap hari Minggu atau misa harian, kehadiran suster juga dalam mengisi petugas-petugas liturgi, membawakan lagu, mazmur dan sebagainya, itu menambah suasana misa menjadi lebih hikmat mungkin dibanding sebelum-sebelumnya begitu. Jadi kami juga melihat para suster juga di sini aktif seperti dalam kegiatan gotong royong, kebersihan gereja. Kami melihat dulu masa-masa persiapan pembangunan gedung pastoran, kami melihat para suster juga ketika ada undangan untuk bergotong royong, para suster juga ramai-ramai hadir, bekerja di ladang pastoran juga ramai-ramai hadir. Lalu hal yang menarik kami perhatikan adalah para suster akhir-akhir ini memunguti sampah sehabis misa, dan itu menjadi contoh yang sangat baik mungkin agar umat melihat apa yang dilakukan para biarawati, khususnya para suster, itu menjadi contoh bagi umat untuk menjaga kebersihan gereja. Dalam hal pendidikan juga kami melihat ada taman kanak-kanak di sini, artinya memang para suster kami lihat betul-betul memberikan hati untuk melayani umat dalam berbagai hal, mungkin dari pendidikan, sisi membangun iman di umat.